Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas topik selanjutnya, yakni yang berjudul sumber daya tanah, optimalisasi ya, lebih tepatnya optimalisasi sumber daya tanah ataupun lahan. Nah, ini bisa dibaca salah satunya di referensinya bukunya Prof. Amin yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan ataupun buku lainnya yang memang mendukung untuk topik ini, punyanya Ferry N. Marta, punyanya Fauzi ya, Prof. Fauzi dan sebagainya bisa kalian jadikan rujukan. Oke, lahan ini menurut Tejo Juwono tahun 1987 merupakan sumber daya utama karena memiliki beberapa faktor. Yang pertama kita tahu bahwa lahan itu memiliki tingkat produktivitas yang mana dapat mensupport untuk menghasilkan bahan-bahan nabati maupun bahan hewani yang menjadi kebutuhan pokok kita untuk dikonsumsi. Yang kedua, tanah ini juga memiliki daya tumpul. Nah, daya tumpul ini akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Yang ketiga adalah menjadi bahan mentah. Tanah itu bisa jadi ini bahan mentah dalam artian untuk uh, alas ya, tempat untuk dibangunnya suatu bangunan fisik ya, misalkan gedung ataupun bisa digunakan untuk tempat ladang, pertanian dan sebagainya. Yang keempat, tanah itu mempunyai daya serap terhadap cairan. Sehingga ini tanah itu bisa banyak banget dimanfaatkan ya. Jadi ini selain untuk pertanian, tanah itu eh, untuk perikanan yang darat itu juga sangat banyak dimanfaatkan. Apa sih hubungan antara lahan dan penduduk? Seperti yang sudah kalian pelajari juga di mungkin ekonomi perkotaan ya itu juga ada teori-teori tentang pembagian klaster lahan, ada yang kawasan periperi, pinggiran, ada yang kawasan pusat, sentral ya. Itu ada detailnya di mata kuliah ekonomi perkotaan. Jadi ini hubungan antara lahan dan penduduk ini kaitannya dengan daya dukung lahan. Hubungan antara jumlah penduduk dan luas lahan. Seberapa banyak sih lahan itu mampu untuk menampung jumlah penduduk pada eh, luas tertentu. Biasanya satuannya kan berapa sih jumlah penduduk dalam kilometer persegi. Nah, daya dukung lahan ini bisa dilihat baik secara kuali maupun kuanti. Secara kualitatif, kita bisa mengukurnya dengan mainland ratio yang meliputi cropland dan juga arable land. Bedanya apa sih antara cropland dan arable land? Cropland ini lebih ke definisi untuk lahan pertanian ya, istilah umum yang mencakup semua jenis lahan yang digunakan untuk pertanian, termasuk lahan yang cocok maupun nggak cocok, tidak cocok untuk pertanian. Lahan ini biasanya itu untuk ditanami ini loh, padi, gandum, jagung, dan tanaman pertanian lainnya. Cropland ini juga mencangkup berbagai jenis lahan, termasuk lahan yang subur, sangat subur yang sangat baik untuk pertanian dan lahan yang mungkin memerlukan perawatan khusus dengan teknologi pertanian yang lebih maju. Sementara kalau arable land itu lahan pertanian yang lebih cocok. Jadi kalau cropland itu secara luas baik yang subur maupun nggak subur, kalau arable land itu hanya untuk lahan pertanian yang cocok. Arable land ini juga salah satu subkategori dari cropland yang mengacu pada lahan yang sangat cocok untuk pertanian. Lahan pertanian yang cocok itu biasanya lahan dengan kondisi yang subur, drainase yang baik, iklim yang sesuai untuk pertanian pangan maupun komersial. Biasanya kalau arable land ini lahan yang paling produktif dan mudah ditanami tanaman tanpa perlu ada perawatan khusus. Jadi petani itu naruh bibit di situ itu udah tumbuh gitu loh. Tapi kalau cropland itu ada yang subur-subur, ada yang enggak yang perlu perawatan khususnya. Jadi perbedaan utamanya antara cropland dan arable land itu mencakup semua jenis lahan. Kalau cropland itu mencakup semua jenis lahan pertanian, tapi kalau arable land cukup untuk yang merujuk lahan pertanian yang sangat cocok untuk sektor pertanian
aja. Kalau secara kuanti di sini, daya dukung lahan itu bisa dilihat dari angka kepadatan penduduk dibagi dengan proporsi ya, proporsi jumlah penduduk yang mendiami per satu area kilometer persegi atau istilahnya kepadatan penduduk, population density ya, diukur. Berapa sih luas area di misalkan Kabupaten Semarang dibagi dengan jumlah populasinya, itu yang dimaksud kepadatan penduduk, pendekatan daya dukung lahan dari sisi kuantitatif. Kemudian daya dukung lahan ini cara operasional dikemukakan oleh Tia Alan. Daya dukung lahan bisa juga diukur dengan formula 100 dikali dengan C. C di sini adalah luas lahan yang dihuni per kapita pada tahun tertentu atau kepadatan penduduk ya, C itu tadi, dikali dengan L, faktor pengguna lahan, dibagi dengan P, potensi luas lahan yang dapat ditanami. L sendiri dihitung lagi dengan rumus R. R itu adalah lamanya lahan itu menganggur, ditambah dengan U itu lamanya lahan untuk ditanami dibagi dengan U. Jadi untuk cara kuantitatif, daya dukung lahan itu juga bisa dihitung dengan formula seperti ini. Simbol A dengan artian kebutuhan lahan per kapita, satuannya hektar. Daya dukung lahan ini menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk, maka semakin kecil pula daya dukung lahan itu, di mana menyebabkan ketergantungan manusia akan lahan itu semakin tinggi. Prediksi ketergantungan masyarakat pada lahan ini terjadi ketika jumlah manusia melonjak sehingga meningkatkan kebutuhan untuk lahan, baik untuk tempat tinggal, tempat kerja, lahan pertanian, dan sebagainya. Penyebabnya ini menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu mainland rasionya meningkat drastis. Rasio penduduk yang semakin tinggi dengan lahan yang terbatas. Yang kedua, tingkat konsumsi pangan yang semakin tinggi, baik dari itu mutu, jumlah, maupun jenisnya. Yang ketiga adalah kebutuhan konsum non-pangan, misalkan cabai, bawang, dan sayur-sayuran lainnya ini juga akan meningkat. Yang keempat juga rata-rata penggunaan energi, misalkan kayu bakar, per kapitanya juga akan meningkat. Jadi seiring dengan kenaikan jumlah penduduk yang menyebabkan daya dukung lahan itu semakin kecil, itu juga memiliki beberapa dampak yang seperti di list pada PPT ini. Nah, hubungan antara lahan dan penduduk itu juga bisa digambarkan dengan grafik ini ya, yang Y itu menggambarkan net benefit per hektarnya, berapa sih keuntungan bersih dari penggunaan lahan per hektarnya, sementara yang X-nya adalah jarak dari pusat kota. Jadi semakin mendekati angka 0 itu mendekati pusat kotanya, sementara kalau menjauhi angka 0 itu semakin jauh dari pusat kota. Menurut Tittenberg and Lewis tahun 2011, hubungan lahan dan manusia ini didasarkan pada pemukiman manusia, kegiatan pertanian, dan lahan liar. Jadi penggunaan lahan menurut Tittenberg itu hanya untuk tiga. Satu untuk pemukiman, dua untuk kegiatan pertanian, dan tiga untuk lahan liar. Yang pertama, kelas pertama itu ada yang garis yang inelastis ini yang pertama ya. Dia ini untuk pengembangan pemukiman warga, di mana semakin mendekati dengan pusat kota, maka semakin tinggi nilai net benefit per hektarnya. Jadi, permintaan lahan pemukiman di pusat kota akan meningkat apabila pusat kota terdapat kegiatan perekonomian. Jadi, kalau kalian sebagai nanti ya ketika sudah bekerja, kemudian kalian memutuskan untuk mencari lokasi tempat tinggal, tentunya ada banyak pertimbangan sekali. Satu, mungkin dekat dengan pusat kota, dua, dekat dengan tempat area kerjanya, tiga, dekat dengan public service ya, pasar, tol, kemudian terminal, rumah sakit, itu menjadi pertimbangan. Semakin kota itu kompleks, semakin tempat pemukiman Anda itu dekat dengan area public service, maka nilai jualnya juga, oh iya, kalau mau off izin izin aja, nggak apa-apa, nggak usah direct message. Ya nggak apa-apa Mbak.
Oke, maaf ke distrak. Jadi ini semakin dekat dengan pusat kota dengan berbagai fasilitas publik, maka semakin tinggi harga tanah di area pemukiman tersebut. Contohnya nih, kamu kalau disuruh milih beli rumah di area Gunung Pati dengan beli rumah misalkan katakanlah di bawah ya, di Sampangan atau di area area Semarang bawah, pasti harga per meter perseginya juga berbeda. Di area Sampangan aja ini udah 3,2 3,2 juta per meter persegi. Jadi dengan luas yang sama nih kalau di Gunung Pati itu kan minimal ya karena area resapan jadi ada aturan pemerintah mewajibkan area Gunung Pati itu minimal 120 ya 120 meter persegi. Kalau di bawah mana dapat itu? Paling 60 meter persegi, 120 itu harganya udah berkali-kali lipat. 120 di area Gunung Pati yang Ngijo, Patumon itu masih 300-an, 400-an. Ya ada sih sekarang sudah 500-an, tapi biasanya mendekati UNES, kawasan UNES yang 500 ke atas. Tapi kalau area misalkan Ampel Gading, kemudian area Ngijo itu masih 300-an, masih ada. Banyak banget. Kalau di bawah nggak dapat, minimal 500 lebih itu kecil. Kemudian area yang kedua, pertanian. Klaster kedua yang agak landai ya, yang agak elastis ini, di sini area lahan pertanian. Di sini area lahan pertanian semakin menjauhi pusat kota. Jadi net benefit per hektarnya juga semakin kecil dibandingkan dengan net benefit area pemukiman yang dekat dengan pusat kota. Area pertanian itu masuk ke klaster 2. Daerah peri-peri, pinggiran biasanya. Nah, yang terakhir, area ketiga yang sangat-sangat elastis ini adalah area lahan liar, di mana biasanya ini untuk seperti hutan yang jaraknya itu paling jauh dengan pusat kota. Dan nilai net benefitnya per hektarnya juga paling rendah dibandingkan dua kawasan lainnya. Jadi semakin dekat dengan pusat kota, semakin dekat dengan kegiatan perekonomian, maka semakin tinggi pula net benefit per hektarnya. Yang ini yang jadi problem nanti ketika sudah full ya pemindahan ibu kota ke full ke Kaltim, artinya kan pusat kota nanti pusat pemerintahan akan pindah ke IKN di Kaltim. Tapi pusat kegiatan ekonomi kan tetap jalan ya di Jakarta. Kita lihat aja nanti bagaimana harga tanah di Jakarta, apakah terus stabil atau terus meningkat atau justru turun kayak gitu. Kalau tanah di Jakarta sih sulit ya untuk turun. Yang menjadi pertanyaan nanti di IKN-nya seberapa persenkah itu mengalami kenaikan harga tanah di sana. Mungkin sebelum adanya pembangunan peletakan batu pertama di IKN itu orang udah berlomba-lomba ya beli lahan di sana karena tahu potensinya ini nanti bakal menjadi ibu kota negara yang harganya akan naik berkali-kali lipat kayak gitu. Itu bagi yang bermodal. Aspek ekonomi lahan ini bisa dilihat dari sisi produktivitasnya ya, faktor produksi, apakah tanah itu mampu menghasilkan hasil produksi yang baik, bagaimana kandungan sumber daya yang ada di dalam tanah, mineralnya semakin tinggi, nilai produktivitasnya yang dilihat dari hasil produksi maupun kandungan mineralnya, maka semakin mahal pula harga tanah area di situ. Kemudian untuk fasilitas, tanah ini juga bisa mencakup fasilitas public service yang tersedia dalam satu lokasi. Tadi ya misalkan pembangunan jalan, listrik, saluran irigasi, dan sebagainya. Semakin area sawah itu memiliki fasilitas seperti ini, maka area sawah ini jauh lebih mahal dibandingkan sawah yang tidak mendapatkan saluran irigasi, fasilitas listrik, dan sebagainya. Biasanya itu lewat PUPR ya, lewat P3AI. Jadi itu aku lupa kepanjangannya. P3AI itu adalah lembaga pemerintahan yang memang untuk membantu memfasilitasi pertanian, mulai dari pembangunan waduk, pembangunan irigasi, melalui program-program PUPR. Dulu saya juga pernah melakukan riset itu langsung ya, mensurvei di Sulawesi Selatan, Musirawas, di Jogja, sorry kok Jogja, Medan. Jadi ngecek langsung bagaimana pembangunan program dari pemerintah lewat PUPR yang tadi P3A itu seperti apa programnya. Kita evaluasi dari sisi ekonomi maupun sosialnya dampaknya seperti apa.
Nah, itu kelihatan tuh ketika saya survei di Musirawas ya, dulunya sebelum ada pembangunan irigasi, talut, dan sebagainya itu, di sana panen itu paling setahun 2 kali. Tapi setelah adanya irigasi yang baik, pembangunan water fund ya di sana yang semakin baik diperbaiki, itu setahun itu sampai 3 kali panen. Nah ini kan bagus banget meningkatkan produktivitas lahan pertanian lewat pembangunan-pembangunan yang produktif, infrastruktur lewat pemerintahan itu tadi. Kemudian dari aspek ekonomi lahan ini bisa dilihat dengan jarak dengan pasar. Apabila lokasi tanah ini berkaitan jarak sumber daya tanah dari pusat perkotaan, pasar maupun kegiatan produksi ataupun perdagangan. Nah, semakin dekat dengan area pasar, maka tentunya harga tanah semakin tinggi. Karena ada perbedaan biaya transportasi ya. Kalau dekat sini kan nggak terlalu banyak kos yang kita keluarkan ketika mau ke pasar. Tapi kalau Anda tinggal misalkan di Gunung Pati, mau ke pasar Sampangan, katakanlah itu kan Anda perlu kos biaya untuk transportasi ke area pasar itu. Yang kedua adalah nilai waktu yang perlu dibayarkan bergantung pada lokasi tanah. Contohnya, seseorang yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat kerja tentunya akan lebih menghemat waktu tempuhnya dan meningkatkan produktivitas satuan jam kerjanya. Ya meskipun saya kerjanya di UNES, tetap saya ngambilnya di bawah. Karena itu preferensi ya nggak cocok aja kalau di Gunung Pati. Jauh dari segala fasilitas pabrik. Nah ini bisa dilihat juga aspek ekonomi lahan ini berdasarkan kurva. Kalian kalau sudah mempelajari mikro ya di semester 3 atau 4 itu, kita bisa lihat bahwa profit itu kita peroleh dari mana ketika bertemunya MC sama dengan MR toh. Di sini kan MC sama dengan MR kita tarik ke bawah sampai memotong kurva AC atau average cost. Nah, kita tarik ke sini, ternyata berpotongan di sini, kita tarik ke kiri. Nah, inilah area profitnya. Yang kiri yang sama yang kanan itu berbeda. Yang kiri itu profitnya jauh lebih besar dibandingkan yang kanan. Yang gambar A, biaya produksi itu lebih rendah dibandingkan gambar yang B. Ditunjukkan dengan kurva AC pada gambar A, AC-nya ini posisinya lebih rendah dibandingkan kurva AC yang ada di gambar B ini lebih tinggi. Sehingga kondisi pada gambar A memberikan keuntungan yang lebih besar. Ini adalah area lahan yang tadi dekat dengan kota, dekat dengan pasar, dengan fasilitas publik, dekat kalau pertanian berarti lahan pertanian yang produktivitasnya tinggi, mineralnya tinggi, ini ada di gambar A. Kalau gambar B itu area yang jauh dari fasilitas publik, jauh dari listrik, pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya, lahan yang kurang subur itu ada di gambar B yang menunjukkan tingkat profitnya sangat atau lebih kecil dibandingkan profit yang ada di gambar A. Ingat nggak, kenapa sih kurva MR itu elastis sempurna seperti ini? Ini terjadi di pasar mana? Itu harus kalian pahami. Pasar monopoli kah, pasar perfect competition market, atau pasar oligopoli atau monopolistik, harus ingat ya. MR itu akan elastis sempurna seperti ini apabila terjadi pada pasar apa? Pasar persaingan sempurna. Terus yang di sini biaya produksi eh sama ya. Oh, ini yang pertama itu case-nya keuntungan lahan karena lokasi ekonomi dekat lokasi ekonomi dekat dengan fasilitas publik dan sebagainya. Kalau yang kedua case-nya adalah keuntungan lahan karena jaraknya dekat dengan pasar. Semakin dekat dengan pasar, maka area keuntungannya lebih besar dibandingkan yang jauh dengan pasar. Pasar itu bisa diartikan ini loh ya, tidak hanya pasar pasar barang ya, tapi juga bisa bursa pasar tenaga kerja, bursa pasar untuk pertanian, bursa pasar apalah itu pasar itu luas definisinya ya, dekat dengan konsumennya. Yang ini penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahan tadi kan ada untuk yang pertanian, pemukiman dan sebagainya ya. Lahan komersil. Nah, yang pertama penggunaan lahan untuk usaha pertanian, profit diperoleh sepanjang tahun. Jadi X-nya ini tahun N disimpulkan dengan N, Y-nya cost biaya yang dia keluarkan. Profitnya itu dia konstan ya sepanjang tahun. Cost-nya juga relatif tetap sepanjang tahun, tidak memerlukan modal awal yang besar.
income itu lebih besar daripada cost. Jadi lahan yang digunakan mempunyai keuntungan selama biaya yang dikeluarkan masih jauh lebih rendah daripada penerimaannya. Jadi profitnya itu akan konstan seperti ini terus untuk usaha pertanian. Nah, kalau lahan itu digunakan untuk usaha gedung ya, untuk perkantoran, untuk tempat sekolah, untuk tempat rumah sakit dan sebagainya, profit itu tidak akan konstan seperti pertanian tadi, tapi dia seperti tidak linear, tapi ini dia seperti kurva parabolik ya, yang profitnya awalnya mula-mula itu tinggi ada di P di sini, tapi lama-kelamaan akan turun seiring dengan uh, umur gedung itu makin lama. Jadi semakin usang, semakin tua gedung itu, tentunya kan biaya untuk maintenance, biaya pemeliharaan, dan depresiasi itu juga akan meningkat. Lahan yang digunakan untuk gedung mempunyai profit apabila pemakaiannya tidak melebihi N ini. Tapi kalau pemakaiannya lebih dari N, itu sudah nggak profit lagi, udah loss, udah rugi. Pemakaian apabila lebih dari N, biaya pemeliharaannya juga makin tinggi. Jadi cost-nya lebih tinggi dari income, yang terjadi adalah loss. Tapi ketika income-nya masih lebih tinggi dibandingkan cost-nya, itu di sini area profit-nya. Jadi lahan kalau digunakan untuk gedung, itu cenderung memiliki bentuk seperti ini kurvanya, profit-nya. Akan kayak berlaku the law of diminishing return ya. Akan tapi nggak naik ya, awalnya itu posisinya di atas tapi lama-kelamaan akan turun. Kalau the low diminishing return ini penggunaan lahan pertanian, penggunaan lahan, sorry bukan lahan pertanian ya, lahan pada umumnya, penggunaan lahan untuk usaha komersil. Jadi penggunaan lahan untuk usaha komersil ini misalnya untuk penggunaan apa ini mall, pembangunan mall, kemudian supermarket, Indomaret, Superindo dan sebagainya ya. Hasil usaha komersial mulai tampak setelah melewati titik impas di N1. Awalnya itu belum ya. Di awal-awal ini belum untung, tapi setelah fase N1 itu keuntungan mulai muncul, mulai naik, mulai naik. Tapi seiring berjalannya waktu hasil akan terus naik pada titik tertentu, titik puncak ini, kemudian akan turun mencapai pas di N2, setelah melewati N2 itu akan loss lagi karena cost lebih tinggi daripada income-nya. Penyebabnya apa? Kualitas itu akan menurun. Semakin banyaknya pesaing, semakin banyak ada di sana. Jadi misalkan dulu lah contoh realnya kalau di Semarang tuh itu loh mall di pertama kali itu loh Sri Ratu, kemudian ada mall Matahari, itu dulu mall paling hits ya di Semarang karena satu-satunya yang ada. Kemudian kan muncul baru yang baru-baru ya, ada Mall Ciputra, ada Mall Paragon, DP Mall, sekarang ada Depak dan macam-macam. Persaingan makin banyak, maka konsumen juga akan beralih ke mall yang lebih banyak tinenya, banyak banyak jualannya dan lebih nyaman ya gitu fasilitasnya. Sehingga yang lama ditinggalkan, yang akan terjadi ya ini, dia akan mengalami loss seperti si Ratu kan sekarang udah di dulu di apa dibubarkan dikembangkan jadi Queen Mall ya, bahkan diekspand ya pembangunan Queen Mall itu di sebelahnya. Kemudian eh, Plaza ya, bioskop yang di Simpang 5 tuh Plaza apa lupa namanya. Terus ada Matahari sekarang juga udah mati suri. Untuk status hukumnya lahan itu sendiri bisa berupa sewa lahan, yaitu pemindahan hak menguasai lahan kepada penyewa untuk beberapa waktu. Secara umum, sewa lahan ini ada dua bentuk, baik dalam bentuk kontrak land maupun economic rent. Kalau kontrak land yaitu pemilik melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Kalau udah habis kontraknya ya udah harus pindah. Economic rent pendapatannya diperoleh dari pemanfaatan lahan dalam proses produksi. Jadi sharing ya, ketika lahan itu dipinjemin, lahan pertanian itu dipinjemin, nanti hasil panennya dibagi dengan pemiliknya. Nah, itu ekonomi keren. Kalau kontrak lain itu kalau kalian beli rumah itu ada yang statusnya SHM, ada yang HGB, hati-hati. Kalau HGB itu kan kontrak juga. Itu belum sepenuhnya milik Anda, milik lahan pemerintah kayak gitu. Pajak lahan. Pajak lahan bertujuan untuk mendorong pemilik untuk memanfaatkan lebih
intensif sehingga diharapkan produksi meningkat dan relatif tidak ada lahan yang menganggur. Pajak lahan di Indonesia ini bisa berubah pada PBB ya, pajak bumi bangunan yang besarannya tergantung nilai NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya, klasifikasi lahannya, dan bangunan. NJOP di Sampangan dengan NJOP di Gunung Pati tentunya harganya beda per meter perseginya. Kemudian faktor faktor lain selain aspek ekonomi lahan yang mempengaruhi nilai sumber daya lahan itu yang pertama ada aspek fisik tanahnya, ukuran, bentuk permukaan tanahnya gimana, dia datar atau miring, kemudian harapan perkembangan tanah pada masa yang akan datang itu seperti apa. Kalau tanah yang datar dengan tanah yang agak miring itu nilai jualnya pun juga berbeda. Lebih mahal yang datar, bentuknya ngota atau menceng atau apa itu juga berpengaruh. Aspek sosial, kondisi lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan di sana mungkin masyarakatnya itu sangat support untuk pertanian, sangat support untuk konservasi alam itu semakin mahal di situ dibandingkan lingkungan yang kumuh, selam area dan masyarakatnya acuh terhadap lingkungannya itu harga jualnya akan jauh turun. Aspek pasar, tingkat harga, tingkat sewa dan sebagainya. Bagaimana sih cara pengelolaan tanah ini? Ada dua. Yang pertama bisa land tenure, yaitu cara mengelola tanah, lahan dengan cara dikerjakan bersama-sama. Sistem bagi hasil tadi ya, besarnya hasil dari tanah, hasilnya berapa, hasil panennya, dikurangi biayanya, nanti dibagi antara pemilik lahan dengan yang pekerjanya, ataupun dengan sistem sewa. Yang kedua dengan land reform, yaitu suatu program untuk mengadakan perombakan tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan. Nah, ini kan kemarin ada reformasi agraria yang besar-besaran ya, karena banyak banget tanah itu yang nggak jelas kepemilikannya siapa. Ya, lewat apa ini namanya? Badan Pertanahan Nasional sekarang sudah diperjelas lewat kebijakan program Jokowi kemarin itu apa aku lupa ya untuk pendaftaran sertifikasi tanah-tanah yang memang belum terdaftar. Dulu kan banyak sekali ya masyarakat khususnya menengah bawah itu yang nggak punya sertifikat. Nah itu kemarin programnya beliau itu ada ya namanya reformasi agraria, pemutihan tanah atau apa istilahnya. Dan sekarang itu juga terdigitalisasi ya. Jadi tanah ini tuh bisa dicek lewat sistemnya BPR. Ini tuh kepemilikannya siapa, luas lahannya bagaimana, konturnya seperti apa bisa dicek secara online. Tujuan land reform tentunya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini land reform untuk khusus lahan pertanian ya. Yang kedua untuk menjamin penyebaran penguasaan tanah dan pembagian tanah yang merata. Jadi biar nggak dikuasai orang yang punya modal doang. Gitu. Nah, tanah ini juga perlu adanya konservasi ya tanah. Yang mana ini konservasi tanah berkaitan dengan klasifikasi kemampuan tanah, penilaian tanah secara sistematik, dan dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan sifatnya yang merupakan penghambat bagi penggunaannya. Jadi konservasi itu diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis tanah. Apakah ini tanah yang produktif, tanah yang subur, atau tanah yang seperti apa? Ini ada klasifikasinya, ada 8 kelas. Kelas pertama itu adalah tanah yang sesuai dengan penggunaan pertanian tanpa memerlukan tindakan konservasi secara khusus. Yang kedua, kelas 2 tanah yang sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan. Yang ketiga, kelas 3 tanah yang sesuai dengan jenis penggunaan pertanian dengan hambatan ancaman kerusakan lebih besar dibandingkan kelas 2, sehingga memerlukan tindakan konservasi tanah khusus. Yang keempat, tanah yang sesuai untuk jenis penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman. Yang kelima, tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim, tetapi lebih sesuai untuk ditanami tanaman makanan ternak secara permanen atau dihutankan. Yang keenam, tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim disebabkan karena terletak pada lereng yang agak curam 30 sampai 45 derajat. Derajat ya ini bukan persen. Tanah kelas ke-7, tanah yang sama sekali tidak sesuai digarap bagi tanaman semusim, tetapi lebih baik sesuai untuk tanaman vegetasi permanen. Yang kedelapan, tanah yang tidak sesuai untuk usaha produksi pertanian,
dan harus dibiarkan pada keadaan alami atau di bawah vegetasi alam, ya dibiarin aja. Teknik konservasi tanah tentunya di sini tujuannya untuk meningkatkan ya produktivitas itu tanah pertanian supaya terus berjalan, tanahnya itu tetap subur, tidak habis mineral di dalamnya sehingga pertanian itu terus subsisten. Nah, ini dalam jangka panjang harapannya bisa terus tanah itu bisa ditanemin gitu ya. Ada dua metode, yang pertama metode vegetatif, yang kedua mekanik. Kalau vegetatif ini dilakukan dengan cara penghutanan, penghijauan, cara manual dengan menanami rumput, makanan ternak, penanaman tanaman penutup, cara permanen dan bergilir dengan tanaman maupun pupuk hijau. Nah, ini kalau yang kejadian kemarin di Bromo ya, ini perlu metode, mungkin dua metode malah sekaligus, vegetatif maupun mekanik. Itu pun kemarin dimonetasikan ya kerugiannya sampai 5 miliar lebih. Karena proses untuk vegetasi menghijaukan kembali lahan Bromo itu diperkirakan lebih dari 5 tahun, nggak bisa setahun. Ya kalau orang melakukan kesalahan seperti itu ya harus ditindak tegas ya, harus secara pidana kena harusnya yang melakukan. Cara metode mekanik ini dilakukan dengan penggunaan teknik-teknik khusus, teknik konstruksi, pembuatan teras, pembuatan drainase, irigasi waduk, dam, dan sebagainya, tanggul. Nah, ini pembangunan infrastrukturnya. Oke, gitu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti UASnya, ini pertemuan 6 toh, satu pertemuan lagi. UASnya ini aja deh, bikin book chapter, artikel book chapter. Nanti aku kasih template-nya, jadi eh, per anak bikin artikel book chapter, judulnya itu ya judul-judul yang sudah kita pelajari ya, ekonomi sumber daya alam, judul, nama, email, name, kemudian abstrak, pendahuluan, pembahasan, penutup, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 20 kalau kita. Nah, itu nanti dikumpulkan aja online. Jadi aku kasih tahu biar kalian juga bisa prepare lebih awal. Bentar.